Shalom, apa kabar jemaat Tuhan? Saya percaya semuanya berada dalam kondisi yang sungguh amat baik. Hari ini kita akan melaksanakan ibadah Natal. Saya mengucapkan terima kasih kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada seluruh panitia, serta seluruh pihak yang sudah mendukung hingga terlaksananya ibadah Natal pada sore hari ini. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Sekali lagi kalau saya tanya kabarnya, kita jawab sungguh amat baik. Apa kabar saudaraku? Sungguh amat baik. Baik, kita akan memulai ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita doa datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau pada hari ini kami dapat melaksanakan ibadah Natal, semua karena anugerah Tuhan yang begitu sempurna di dalam kehidupan kami. Bapa, Engkau ampuni akan segala dosa dan kesalahan kami. Setiap celah yang terbuka dalam hidup kami ditutup dengan darah Yesus. Dimanapun kami berada, Engkau tutup bungkus kami satu persatu dengan kuasa darah Yesus. Tembok perlindungan Tuhan sempurna mengelilingi kami. Kami mohon kuasa Roh Kudus mengalir di tengah-tengah kami, mengurapi semua hamba-hambamu yang melayani pada hari ini, bahkan juga mengurapi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami siap Tuhan untuk mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik melalui ibadah Natal pada hari ini. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami buka dan tahbiskan ibadah Natal GBI Batu Penjuru Covenant pada sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.
Shalom jemaat Tuhan, apa kabar saudaraku? Sungguh amat baik, haleluya. Di hari kelahirannya ini kita masih sungguh amat baik hidup kita. Dan biarlah di tempat ini, dari tempat saudara, dari pulau dan benua kita mau muliakan Tuhan, haleluya. Selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Suaramu kita muliakan Tuhan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Surga juga memuliakan Tuhan, tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, putra Tuhan yang kudus. Tak lelah menyanyi juga di hadapan penebus. Puji-pujian kami Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk Tuhan, disorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya yakin jemaat Tuhan sangat bersemangat untuk memuji nama Tuhan. Amin. Amin. Kita akan menyanyikan satu pujian untuk Tuhan. Mari persiapkan suaramu, kita naikkan satu pujian, kusorakan haleluya. Ya Tuhan, ini pujian kami Tuhan. Kami serahkan semuanya untuk Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh,
jiwaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Angkat tanganku ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surgamu dinyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau sorakan bagi kemuliaan namanya. Yesus kau kekuatan, Yesus kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumberku, aku melewati lembah yang kelam, lembah yang kelam kan ku lewati, sebab kau beserta kami, sebab engkau sertaku. Amin, haleluya. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya, namamu berkuasa, surgamu dinyatakan. Ku angkat tanganku nyatakan kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Haleluya. Semua pujian Tuhan kami naikkan, semua sembah kami naikkan Tuhan, sebab Kau Allah yang perkasa Tuhan, Allah yang bertahta atas hidup kami. Haleluya. 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 Sorak-sorai untuk Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita persiapkan hati kita lebih lagi. Kita mau dengar suaranya, kita mau dengar firman-Nya atas hidup kita. Yesus. Kau Allah Immanuel, Kau menyertai hidup kami Tuhan. Kami mau dengar Tuhan firman-Mu atas hidup kami. Ya Yesus, mari berbicara Tuhan. Kuasa Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam
kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Benar Tuhan, Kau Allah Immanuel. Ya Yesus, dan kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahta dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel.
biarlah menyenangkan hatimu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya. Terima kasih, oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sore bagi Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan. Shalom, saya Henry. Shalom, nama saya Ivan dan ini pasangan saya Rahel. Halo, nama saya Yosia Melvin Rolandino, biasa dipanggil Melvin. Shalom, nama saya Nanda. Tahun 2019, saya bisa dikatakan menjalankan atau mengambil keputusan cukup besar, bahkan berlangsung dengan awal tahun 2020. Di mana waktu itu Sempat ngerasa down, pasti ngerasa down. Gue nganggur setahun karena gue daftar SNMPTN, awalnya nggak lolos, terus lanjut di SBMPTN, nggak lolos juga, terus mau daftar mandiri, orang tua nggak ngizinin karena gue nggak dibolehin untuk lanjut di olahraga. Ya udah akhirnya sampai. Kita ada pertemuan keluarga pas libur Lebaran, jadi keluarga saya ke Jogja untuk libur Lebaran sekalian bertemu dengan keluarganya Rahel. Nah di situ sih belum lamaran, di situ cuman pembicaraan dan perkenalan dua keluarga sekaligus membahas kira-kira kapan sih mau diadakan untuk acara pernikahannya itu. Selama 4 bulan ada di rumah, Nanda bosen. dan dengan harapan tahun 2020 itu adalah tahun di mana bisnis saya semakin lancar gitu ya. Omsetnya semakin meningkat, profit saya semakin meningkat. Tapi itu hanyalah sebuah rencana manusia dan tetap yang terjadi rencana dari atas, yaitu dan bertepatan dengan kondisi pandemi. Bingung gitu sama kondisinya. Ini Tuhan gimana sih nih, Nanda maunya ditempatin di kondisi kayak gimana gitu. Nanda bingung. Ini 4 bulan loh Nanda nggak kerja, 4 bulan Nanda nggak ngapa-ngapain. Nanda bingung harus ngelakuin apa. Nanda bingung Nanda harus kayak gimana. Tuhan maunya apa gitu. Tahun lalu nggak lolos, terus coba lagi tahun ini. Ada kendala lagi yang benar-benar bikin kita sakit hati. Gue telat verifikasi akun yang harusnya ada pendaftaran dan setelah itu verifikasi akun, tapi gue nggak verifikasi akun, jadinya nggak bisa ikut SBMPTN lagi. Itu kayak rasanya kayak percuma aja gitu, 1 tahun gue harus nunggu terus ujung-ujungnya malah nggak bisa, itu sakit banget. Mungkin saudara sekalian juga merasakan apa dampak dari COVID-19. Dan saya merasakan itu, bisnis saya ngedrop, down banget, bahkan bisa dikatakan hampir gulung tikar ya kalau bisa dikatakan. Semuanya baik-baik aja, berjalan dengan baik-baik aja. Setelah adanya awal-awal isu corona masuk di Indonesia tuh, itu teman-teman Anda udah dirumahkan semuanya. Karena karena corona itu. Terus setelah itu, pas Anda pulang ke rumah, pas Anda pulang kerja, itu di bulan Maret, Nanda lihat grup, Nanda lihat schedule, itu schedule Nanda udah merah. Ya udah berarti itu artinya Nanda udah nggak di-off-in. Istilahnya sih dirumahkan waktu itu katanya. Sebelum menikah, kan pastinya ada acara lamaran dulu. Nah rencana untuk lamaran itu sekitar bulan April. Tinggal nentuin tanggalnya, nah dapatnya itu April. Kira-kira kayaknya tanggal libur Pasca atau setelah Pasca itu ada tanggal merah. Cuman ya apa boleh dikata ya
kita juga di luar kendali kita. Nah, di awal Maret itu mulai virus corona masuk ke Indonesia. Saya kesulitan dan hancur untuk masalah keuangan waktu itu. Sampai-sampai saya harus terjebak dengan pinjaman online. Pinjaman online yang membuat saya waktu itu benar-benar terpuruk karena harus membayar dengan biaya yang cukup besar. Karena kan masih ada tanggungan juga, tanggungan motor. Udah bingung nanti gimana nih, walaupun masih ada simpenan, tapi Pesimis lah untuk tetap ngadain acara resepsi. Ya, dan kondisi-kondisi itulah yang membuat saya itu merasa kecewa, marah sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Dan alhasil gue nggak bisa ikut SBMPTN. Tuh perasaan gue pas itu hancur, sehancur-hancurnya, lemes-lemesnya, udah hopeless. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khususnya seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant dimanapun saudara-saudari berada. Pada sore hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan melalui pesan Natal yang bertema Immanuel. Mari kita buka di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Amin. Blusukan adalah sebuah kata yang akrab di telinga kita beberapa tahun terakhir ini. Ya, sekali lagi, blusukan adalah sebuah kata yang kerap kali kita dengar beberapa waktu terakhir ini. Tahukah saudara bahwa belusukan terhebat dan terbesar sepanjang masa adalah ketika Tuhan Yesus Kristus turun dari surga untuk menemui umatnya di muka bumi ini. Dia hadir di tengah-tengah kita sebagai Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Dari perumpamaan tentang belusukan ini, kita tahu bahwa ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak mau berjarak dengan umatnya. Tuhan kita rindu hadir di tengah-tengah kita. Tuhan rindu untuk Dia hadir di dalam kehidupan kita. Mari saudara, pada saat-saat ini kita menyadari hal ini. Mari kita memiliki hubungan atau relasi yang dekat, yang lekat, yang akrab dengan Tuhan. Dari penjelasan tentang Immanuel yang pertama ini, kita belajar bahwa yang pertama, Immanuel menunjukkan Tuhan tidak ingin berjarak dengan umatnya. Sekali lagi, poin yang pertama pada sore hari ini kita dapatkan bahwa Immanuel, Allah beserta dengan kita, menunjukkan Tuhan tidak ingin berjarak dengan saudara dan saya. Yang berikutnya kita akan buka di dalam Matius 1 ayat yang ke-21. Matius 1 ayat yang ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang kedua saudara, kalau saudara mau tahu seberapa serius sebuah masalah, lihat siapa yang turun tangan menyelesaikan masalah tersebut. Misalnya, dalam sebuah perusahaan ada sebuah masalah. Kalau masalahnya tidak terlalu berat, mungkin yang akan diutus adalah supervisor yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau masalahnya sudah lebih berat, maka yang akan turun tangan adalah manajer. Dan jika masalahnya mungkin sudah sangat berat, maka bisa jadi yang turun tangan adalah owner dari perusahaan tersebut. Nah saudara, pada sore hari ini kita tahu bahwa untuk menyelesaikan masalah yang namanya dosa, Bapa di surga tidak mengutus nabinya, hambanya untuk menanggung atau menyelamatkan dosa umat manusia. Bahkan Bapa di surga tidak mengutus malaikat-malaikatnya untuk menanggung dosa manusia atau untuk menyelamatkan manusia. Nah, Bapa di surga mengutus anak yang tunggal yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Anak yang satu-satunya. Berarti masalah dosa ini adalah masalah yang serius, harus diselesaikan.
Untuk itu Tuhan Yesus yang diutus ke dalam dunia ini untuk menjadi juru selamat saudara dan saya, seperti dalam Matius 1 ayat 21 yang tadi sudah kita baca. Dari sini yang kedua kita belajar bahwa Immanuel, Tuhan beserta kita, menunjukkan Tuhan serius mengasihi kita. Immanuel menunjukkan Tuhan serius mengasihi kita dan Tuhan serius ingin menyelamatkan kita dari dosa. Untuk itulah kenapa Dia hadir di tengah-tengah kita sebagai Immanuel. Yang kedua, Immanuel menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sangat serius mengasihi saudara dan saya. Dan Immanuel juga menunjukkan bahwa Tuhan sangat serius untuk menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Karena dosa itu adalah masalah yang serius. Dosa bisa berakibat kepada kebinasaan. Tetapi syukur ketika Bapa di surga mengirim putranya yang tunggal ada di tengah-tengah kita sebagai Immanuel, maka masalah dosa dapat diselesaikan ketika Tuhan Yesus Kristus juga berkorban bagi kita semua di atas kayu salib. Jadi pesan yang kedua pada sore hari ini, Immanuel menunjukkan Tuhan sangat serius mengasihi kita. Immanuel menunjukkan Tuhan sangat serius untuk menyelamatkan kita dari dosa. Kita akan masuk dalam poin yang ketiga pada sore hari ini. Saudara, kitab Matius saya katakan adalah kitab yang ajaib. Kenapa? Saya akan tunjukkan. Kita buka di dalam Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel yang berarti Allah menyertai kita. Itu pasal pertama dari kitab Matius. Sekarang saudara buka pasal terakhir dari kitab Matius. Matius 28 ayat yang ke-20. Matius 28 ayat yang ke-20. Saya akan bacakan Matius 28 ayat yang ke-20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudara, kenapa kitab Matius saya bilang kitab yang ajaib? Karena kitab Matius dibuka dan ditutup dengan sebuah janji yang sama, yaitu Tuhan menyertai kita. Ketika Tuhan Yesus Kristus lahir di dunia ini, janjinya Dia Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dan ketika Tuhan Yesus akan terangkat ke surga di Matius 28, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia akan menyertai kita sepanjang zaman sampai akhir zaman. Jadi kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketika Tuhan Yesus lahir, ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, janjinya sama. Bahwa Dia akan menyertai kita sepanjang zaman sampai kepada akhir zaman. Dari sini kita belajar poin yang ketiga bahwa Immanuel menunjukkan Tuhan Yesus bukan hanya lahir, tapi juga hadir di setiap musim hidup kita. Tidak hanya lahir, tapi juga hadir, itulah Tuhan kita. Jadi yang ketiga pada sore hari ini kita belajar bahwa Immanuel menunjukkan Tuhan Yesus bukan hanya lahir, tapi juga hadir di sepanjang musim hidup kita. Saudara, pada sore hari ini kita akan dengar kesaksian dari jemaat GBI Batu Penjuru Covenant. Bagaimana Tuhan Yesus bukan sekedar atau hanya lahir dalam hidup kita, tetapi juga hadir di musim hidup kita. Selamat menyaksikan tayangan berikut ini. Proses pas gue daftar SBMPTN cukup rumit sih, banyak drama. Sebenarnya udah pas di pendaftaran, terus nunggu-nunggu. Mungkin selanjutnya ada SBMPTN untuk daftar di universitasnya. Tapi ternyata karena keteledoran gue sendiri, gue telat verifikasi akun. Dan alhasil gue gak bisa ikut SBMPTN. Tuh perasaan gue pas itu hancur, sehancur-hancurnya, lemes-lemesnya, udah hopeless. Awal-awal isu corona masuk di Indonesia tuh, itu teman-temannya udah dirumahkan semuanya. Karena karena corona itu. Terus setelah itu pas Nanda pulang ke rumah, pas Nanda pulang kerja, itu di bulan Maret, Nanda lihat grup, Nanda lihat schedule, itu schedule Nanda udah merah. Bulan setelah itu, bulan Maret, bulan April,
dari grup hotel bilang, Pak Klaring udah bisa diambil ya gitu. Ya udah berarti artinya Nanda udah diberhentikan, benar-benar diberhentikan dari hotel itu. Padahal Nanda udah ada planning gitu, tahun depan kuliah sambil kerja nih kayaknya gitu. Ternyata nggak bisa gitu. Bisnis saya ngedrop, down banget. Bahkan bisa dikatakan hampir gulung tikar ya kalau bisa dikatakan. Saya kesulitan dan hancur untuk masalah keuangan waktu itu. Sampai-sampai saya harus terjebak dengan pinjaman online. Pinjaman online yang membuat saya waktu itu benar-benar terpuruk karena harus membayar dengan biaya yang cukup besar, ya. Dan kondisi-kondisi itulah yang membuat saya itu merasa kecewa, marah sama Tuhan. Kenapa begini, kenapa begitu? Rencana untuk lamaran itu sekitar bulan April. Cuman ya virus corona masuk ke Indonesia. Nah, di situ udah mulai PSBB total tuh bulan April ya, Maret April. Jadi kayaknya udah nggak bisa ngadain acara lamaran. Bingung juga sih, maksudnya mau mundur acara pernikahannya atau mau lanjut nikah tanpa acara lamaran, atau ya itu jadi ya nggak ada kepastian. Karena corona, lagi-lagi karena corona di tahun ini, dan Tuhan belum berkehendak untuk ngasih rezeki yang lebih untuk bisa daftar mandiri, ya udah akhirnya cuma daftar mandiri di UI sama di UNJ. Sempet ada kepikiran apakah gue harus 1 tahun lagi, jadi total 2 tahun, tapi Keluar lagi schedule hari Minggu, udah lihat, lah kok schedule-nya nggak ada lagi ya? Pas Nanda lihat lagi nih, minggu depan lagi, nggak ada lagi. Terus Nanda tanya, Mah gimana nih Mah gitu kan? Kata Mama, ya udah cari-cari aja yang lain, Dut, gitu kan kata Mama. Pahitan, kekecewaan sama orang-orang di sekitar saya. Gitu. Nah, waktu itu kenapa saya sampai mau berusaha minta tolong ke teman saya gitu ya, tapi ternyata yaitu nggak bisa ngandalkan ke manusia gitu. Pasti kita harus balik sama Tuhan, berserah sama Tuhan. Pertolongan yang luar biasa itu datangnya daripada Tuhan. Di samping kecewaan itu sih tadi ada sisi baiknya, bahwa dari budget sendiri itu berkurang setengahnya karena batal. Istilahnya nggak ada resepsi kan. Nah, dari budgetnya itu bisa nambah-nambah buat beresin rumah karena kan dulu pas awal-awal beli rumah kan bener-bener kosongan gitu, terus belum ada gentengnya, jadi bener-bener belum bisa dipakai tuh. Nah, akhirnya kita putuskan setelah batalin resepsi, oh ya udah sebagian dananya buat benerin rumah. Itu sih sebenarnya sisi positifnya. ya udah dilanjutin lagi, puji Tuhannya di Mandiri UNJ bisa lolos. Jadi jelas beberapa tahun ke depan ini gue ngapain jelas, tanpa harus nunggu 1 tahun lagi tanpa kepastian. Ya udah nggak cari yang lain, udah tetap apply karena nggak jelas kan yang di One Garden, udah tetap apply. Dapat lagi nih, puji Tuhan, dapat di Slik Senayan, sampai sekarang Anda jalanin dan semuanya berjalan dengan baik. Yang Anda ambil sih Tuhan pas banget ya waktunya gitu. Di dalam kesesakan itu Tuhan perbaiki, pulihkan, bisnis saya bisa naik lagi, ada permintaan klien, dan itu cukup dengan membantu memenuhi kebutuhan saya yang saat itu pendapatan saya lebih kecil daripada pengeluaran saya tiap bulannya. Loncat kegirangan sambil ngucap-ngucap puji Tuhan, udah jelas ada tujuan hidup selama setahun ini kan, karena gak ada kegiatan yang pasti. Terus setelah baca selamat Anda masuk di Universitas Negeri Jakarta, itu seneng banget, parah. Perasaan setelah menikah ya, setelah semuanya berjalan lancar, ya Tuhan, ya bangga karena benar-benar kita berdua yang ngurusin dari awal sampai akhir.
yang istilahnya WO-nya juga, yang tiap malam dibuat rundown-nya, PIC-nya siapa, akhirnya berhasil juga. Terus setelah acara juga semua tamu, semua keluarga yang hadir juga puji Tuhan sehat ya. Ya itu semua karena kebaikan Tuhan lah. Kami yakin Dan percaya Tuhan beserta kita. Saudara, tadi kita sudah mendengarkan kesaksian dari beberapa jemaat GBI Batu Penjuru Covenant, bagaimana Tuhan menolong hidup mereka di sepanjang tahun 2020. Kita percaya bahwa Immanuel itu ada dalam hidup kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saudara, pada hari ini kesimpulan dari pesan Natal adalah yang pertama, Immanuel, Tuhan tidak mau berjarak dengan kita. Yang kedua, Immanuel, Tuhan serius mengasihi kita. Tuhan sangat serius mengasihi kita. Tuhan sangat serius mau menyelamatkan saudara dan saya dari dosa. Dan yang ketiga, Immanuel, Tuhan bukan hanya lahir, tapi juga hadir di setiap musim hidup kita. Saudara yang di rumah, jangan pernah merasa kesepian ataupun sendiri. Ada Immanuel, Tuhan yang tidak mau berjarak dengan kita. Saudara, apapun kesalahanmu, apapun kejatuhanmu, hari ini engkau mendengar bahwa ada Immanuel yang sangat serius mengasihi engkau, sangat serius mau menyelamatkan engkau. Sambutlah setiap apa yang Tuhan sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Yang ketiga, saudara, di musim hidup kita mungkin tidak selamanya lurus-lurus saja. Ada perjuangan-perjuangan yang harus kita alami. Tapi ingat, ada Tuhan Immanuel yang tidak hanya sekedar lahir dalam hidup kita, yang tidak hanya lahir dalam hidup kita, tapi juga hadir di sepanjang musim hidup kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini memberkati kita semua. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk berkat firman Tuhan melalui pesan Natal pada sore hari ini. Kami belajar bahwa Immanuel, Tuhan beserta dengan kami. Immanuel adalah Tuhan yang tidak mau berjarak dengan kami umatnya. Mampukan kami untuk selalu memiliki hubungan yang dekat, yang intim, yang lekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus Kristus. Kami juga belajar bahwa Immanuel adalah Tuhan yang sangat serius mengasihi kami, sangat serius untuk menyelamatkan kami dari dosa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Kami juga belajar bahwa Immanuel adalah Tuhan yang tidak hanya lahir dalam hidup kami, tapi juga hadir dalam setiap musim hidup kami. Meteraikan setiap kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini dalam roh dan hati kami. Mampukan kami ya Tuhan Yesus Kristus, ya Roh Kudus, untuk kami dapat melakukannya di dalam ketaatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Ibu Gembala GBI Batu Penjuru Covenant. Lilin yang kedua akan dinyalakan oleh Ketua Panitia Natal. Jemaat dipersilakan menyalakan lilin, kita angkat pujian Malam Kudus. Malam kudus,
Bapa di dalam surga, pada kesempatan hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Di tengah kesederhanaan yang ada, kami boleh sama-sama mengikuti ibadah Natal. Bapa, kami akan menaikkan setiap doa kami di hadapan-Mu. Engkau yang menguduskan dan melayakkan kami dengan darah Yesus, mengampuni akan segala dosa dan kesalahan kami, agar setiap permohonan, ucapan syukur dan doa kami berkenan di hati Tuhan pada hari ini. Kami berdoa untuk negeri yang kami kasihi, yaitu Indonesia. Kami percaya Indonesia ada di hati Tuhan. Biarlah saat ini kiranya kesembuhan dan pemulihan yang datang daripada Tuhan boleh mengalir atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya Tuhan memberikan hikmat yang datang daripada Tuhan agar dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik. Kami berdoa untuk TNI, untuk Polri Tuhan. Biarlah mereka juga diberkati oleh Tuhan, diberikan kesatuan hati. Tuhan pakai untuk dapat menjaga negeri ini dengan baik. Bapa, kami percaya Bapa bahwa setiap situasi yang ada atas seizin Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Indonesia. Sejahteralah Indonesia, diberkatilah Indonesia, disembuhkanlah Indonesia. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau lakukan atas Indonesia sungguh amat baik. Bapa, kami berdoa untuk gereja-Mu GBI Batu Penjuru Covenant. Kami rindu di tahun 2021 ini terjadi kebangkitan rohani yang luar biasa di gereja di mana kami berada. Pertumbuhan jiwa-jiwa terus meningkat. Tuhan terus perluas pelayanan kami. Bahkan kami dapat menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, memenangkan banyak jiwa untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Biarlah gereja ini menjadi gereja kesukaan Tuhan, gereja yang berkenan di hati Tuhan. Apapun yang akan kami rencanakan di sepanjang tahun 2021 ini terjadi sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan yang sempurna. Bapa, kami berdoa untuk seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant. Mulai dari Bapak dan Ibu rohani kami, biarlah orang tua kami diberikan kesehatan, kekuatan, panjang umur dan kebahagiaan. Biarlah di hari tua mereka penggenapan janji Tuhan boleh dinyatakan. Kami berdoa untuk gembala jemaat, penata layan dan seluruh jemaat GBI Batu Penjuru Covenant. Biarlah Tuhan, kami percaya anugerah Tuhan yang besar Tuhan curahkan bagi setiap kami. Diberkati pribadi lepas pribadi, diberkati rumah tangga, diberkati setiap keluarga, semua dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Tuhan, kami percaya bahwa seluruh keluarga besar GBI Batu Penjuru Covenant semakin cinta Tuhan, hidup dalam kebenaran firman Tuhan, semakin melekat dengan Bapa di surga Tuhan Yesus dan Roh Kudus, sehingga apapun yang kami lakukan dalam perjalanan kehidupan kami, semua berhasil dan berbahagia. Diberkati juga setiap pekerjaan dan usaha dari setiap kami. Diberkati ibadah dan kesaksian kami. Diberkati kuliah dan sekolah kami. Diberkati segala sesuatu yang kami lakukan. Dibuat Tuhan jadi berhasil. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya Kau tutup bungkus setiap kami dengan kuasa darah Yesus Kristus. Tembok perlindungan Tuhan sempurna mengelilingi kami. Malaikat Tuhan menjagai dan melindungi kami. Dan kuasa Roh Kudus mengurapi kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Jemaat Tuhan bisa memberikan persembahan melalui rekening dengan nomor yang sudah tertera di layar masing-masing. House of Covenant.
kekalmu. Kau menjamin hidupku, dan kau angkatku, jadikanku harta kesayanganmu. Host of Covenant, Host of Covenant, rumah perjanjian, semua janjimu terukir sempurna di hatiku. Host of Covenant, Host of Covenant, rumah perjanjian, semua janjimu nyata tergenapi di hidupku. Rumah perjanjian, tempatku mengikat janji. Rumah perjanjian, tempatku mengikat janji. Rumah perjanjian, tempatku mengikat janji. Dengan Raja yang agung, kekasih sejatiku. Baik, pada sore hari ini kita akan masuk dalam Warta Gembala. Yang pertama, saya dan Bapak Gembala mengucapkan terima kasih untuk kehadiran jemaat Tuhan dalam ibadah Natal pada sore hari ini. Dan yang kedua, kami juga mengucapkan terima kasih untuk seluruh panitia, khususnya Ketua Panitia kita Eva Jessica beserta dengan seluruh tim panitia yang sudah bekerja dan berdoa bersama-sama sehingga karena kasih setia Tuhan, ibadah Natal pada hari ini dapat terlaksana. Dan yang ketiga, kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI Batu Penjuru Covenant. Dan apabila saudara-saudari, Bapak dan Ibu belum memiliki gereja lokal tetap, kami dengan sukacita bisa mengembalakan Bapak Ibu Saudara semua. Dan yang keempat, bagi seluruh jemaat Tuhan yang mau memberikan persembahan ucapan syukur awal tahun, bisa memberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar pada sore hari ini. Dan yang kelima, kita akan kembali bertemu beribadah bersama-sama di gereja pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 jam 4 sore. Pastikan Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian dapat hadir dalam ibadah tersebut dan juga pastikan saudara-saudari Bapak Ibu sekalian hadir dalam kondisi yang sehat dan siap beribadah. Kami menghimbau untuk datang 10 menit sebelum ibadah dilaksanakan, artinya jam 4 kurang 10 saudara sudah hadir di gereja, dan kami menghimbau juga untuk tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Demikian Warta Gembala pada hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk ibadah Natal yang berjalan dengan sungguh amat baik, semua karena anugerah Tuhan. Setiap persembahan yang kami berikan pada hari ini, kiranya Kau yang menguduskan dengan darah-Mu yang kudus, dan biarlah apa yang kami tabur semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati semua jemaat-Mu yang hadir dalam ibadah Natal pada hari ini. Biarlah kiranya kasih setia Tuhan boleh mengalir atas kami, semua kami sehat, kuat, panjang umur, diberkati dan hidup dalam kebahagiaan dan keberhasilan yang datang daripada Bapa di surga. Secara khusus kami berdoa untuk semua panitia yang sudah berjerih lelah, berdoa, bekerja bersama-sama sehingga boleh berlangsung ibadah Natal pada hari ini. Tuhan berkati semua satu persatu.
Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami dan melanjutkan setiap kegiatan kami. Kami percaya waktu-waktu di kedepan kami ini adalah milik Tuhan, semua dalam anugerah Tuhan, semua dalam perlindungan Tuhan. Dan semua sampah-sampah, debu-debu, hal-hal yang tidak berkenan dalam ibadah, dalam pelayanan, dalam hidup kami kebaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dibuang ke dalam tubir laut paling dalam dan tidak kembali lagi atas kehidupan kami. Terima kasih Engkau yang mentahirkan kami satu persatu dengan darah Yesus. Tembok perlindungan Tuhan sempurna melilingi kami, malaikat Tuhan menjaga melindungi kami, dan kuasa Roh Kudus mengalir dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa seperti Tuhan mengajar kami berdoa. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari arahkan hatimu dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dan terimalah berkat-berkat yang terbaik, terutama dan teristimewa, serta pengurapan yang bersumber daripada Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mengalir atas hidupmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Ada Tuhan Immanuel yang beserta dengan engkau di sepanjang kehidupanmu, baik dari saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali menjemput kita. Kita semua menyongsong Tuhan di angkasa, tidak ada yang tertinggal, semua terangkat masuk di dalam kehidupan dan kemuliaan kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bersama kita katakan amin. Saat teduh bersama-sama mengucap syukur untuk ibadah Natal pada sore hari ini. Amin. Ibadah Natal selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.